dulu kenapa kita masuk di properti itu sebenarnya juga kecelakaan, Mas. Jangan ragu-ragu untuk membeli rumah. Ya, nggak harus beli di kita, Ya, ya. Tapi mulailah memikirkan rumah. betul. Apalagi kalau beli di kita malah lebih bagus lagi tuh, Mas. Banyak promonya, guys. Banyak Banyak promonya. promonya di perumahan Dahja Property ini. Iya, Perjuangannya selama 11 tahun ini bener-bener kuat banget ya, Pak. iya. Halo Sobat DJP, saat ini kita ada di podcast Daha Jaya Property. Kali ini kita bukan hanya membahas rumah, hunian, tapi juga bisnis di balik properti. Nah, hari ini kita kedatangan sosok di balik berdirinya Daha Jaya Property, Bapak Harisma. Halo Sobat DCP. Oke. Beliau bukan hanya visioner, tapi juga inspiratif bagi anak-anak muda ya Pak, khususnya di Kediri yang belum punya rumah dan tanpa harus menunggu kapan nih kita punya rumah, kapan kita belum punya rumah karena ada inilah gitu. Ya Pak Iya, ya. betul Oke ya. sekali. Baik. Kita langsung ngobrol saja ya Pak, langsung. Iya. Oke. Yang pertama yaitu bisa diceritakan sih Pak latar belakang Bapak mendirikan Daha Jaya Property ini. Oke, terima kasih Mas Tutur. Jadi senang sekali kita kali ini ada di podcast ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dan mengulik lah kayak Ya. apa saja ada aja properti dan Betul. juga apa aja yang dilakukan, yang prestasi-prestasi apa aja yang sudah kita dapat. Ya memang Dahaja Properti ini kita dirikan 11 tahun yang lalu. Oh, 11 sudah tahun lama. yang lalu, makanya ini kita pakai 11 Iya, tahun ini kita Dahaja pakai 11 Properti. tahun ini. Jadi di bulan Juni kemarin kita sudah 11 tahun berdiri, Sutur. Jadi di tahun 2014. Alhamdulillah mulai dari kecil dulu, kita masih kecil, dari proyek yang pertama mungkin dulu kita hanya satu karyawan, Mas Sutur. Di Daha Jaya Property. Waktu itu hanya satu karyawan aja, hanya admin waktu itu. Oh, Jadi pada iya. Dahaja Properti ini atau DJP ini kita Ya. emang berdiri saya dan Pak Irwan. Saya dan Pak Irwan. Sekarang berapa ya Pak karyawan? Sampai Sekarang sih 11 tahun alhamdulillah ini. untuk karyawan internal ya, untuk Ya. internal itu kita ada 40 karyawan. Itu di luar tenaga kasar ya, tenaga Ya. tukang, kuli, kemudian apa namanya security itu di luar itu sih. Jadi ya alhamdulillah kita selama 11 tahun ini terus berkembang. Jadi selalu ada progres lah kita. Itu Mas Tur. Berdirinya 11 tahun yang lalu lah. Tahun Seperti itu. 2014 ya Pak tadi ya. 2014 kita mulai berdiri dan kita mulai proyek dari di sini di Paron, di Desa Paron, Gumbul Harmoni, dekat Simpang 5. Kemudian kita juga mulai habis itu kita mulai merintis ya kecil-kecilan Mas Tur. Jadi perumahan kecil-kecilan. Terus mulai kita mulai ngerjakan perumahan subsidi. Kita juga ngerjakan perumahan komersil juga ada di kota. Mulai bahkan sampai sekarang kita ya alhamdulillah sudah di beberapa lokasi lah, lokasi perumahan kita. Total kurang lebih kita sudah 25 lokasi Mas yang kita kerjakan. 25 lokasi. 25 11 tahun lokasi. sudah mengerjakan 25 lokasi, 25 bayangkan lokasi. aja. Ya. Nggak sampai pikir saya nanti. Kalau bisa 11 tahun sudah 25 lokasi. Ya karena kita emang kecil-kecil dulu, 25 Ya. lokasi itu nggak semuanya besar maksudnya. Jadi 25 lokasi itu ya kecil-kecil, masih 10, 20, 10 unit gitu ya Pak? 10 unit, 20 unit, ada yang 5 unit juga kita dulu kita kerjakan. ada. Terus mulai meningkat dari 30, 38, sampai yang sekarang yang terbesar kan kita proyek kita di Rembang Harmoni ya. Rembang Harmoni 1, 2, dan 4, satu lokasi itu kita ada 500 unit jadi satu hamparan itu. Itu yang proyek terbesar kita sih. Itu Rembang Harmoni itu subsidi atau komersil Pak? Itu subsidi. Subsidi? Subsidi. Jadi termasuk perumahan subsidi yang fenomenal ya di Kediri ya, karena
baik dari lokasinya sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin agak pinggir dari kota, Mm-mm. tapi memang kita memberikan fasilitasnya, kemudian desainnya itu menarik, makanya banyak Oh, konsumen yang tertarik. gitu. Untuk desainnya di rumah Susi itu desain apa itu yang biasa dipakai di Jaya Property? Iya, ya macam-macam sih. Akhir-akhir ini sih kalau kita desain itu kita lebih banyak di desain Skandinavian. Oh, Ya, Skandinavia. itu mulai 2020-an sudah mulai booming kan Skandinavia. Mm. Jadi kita terapkan lah itu. Mungkin proyek pertama di Kediri rumah subsidi ya, Ya, yang desainnya Skandinavian. Karena sebelum-sebelumnya desainnya rumah subsidi ya itu aja, ya model yang basic gitu pelana ya, ya Pak. yang basic, Basic. yang model pelana itu pelana kuda itu ya biasalah. Jadi eh, terus kemudian kita membuat beberapa inovasi. Ya. Gimana nih caranya Ah. supaya orang tertarik beli di kita, terus supaya mau, termasuk salah satunya kita berikan promo-promo DP 0. Itu akhirnya Oh, promo booming DP lah 0. di Kediri. Rombang Harmoni 1, 2, dan 4 itu eh, hanya dalam tempo 3 tahun sudah sold out, Mas. 2 dan 3 dan 4. Iya, itu Gila. eh, Berarti bahkan kampus mungkin itu. nggak ada 3 tahun ya kalau kalau dihitung efektifnya ya, Ya. karena kan kita hitung 3 tahun tuh karena mulai dari perizinan, terus Ah. mulai dari apa perizinan ke desa, ke warga dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dari pembangunan, kemudian dari penjualan itu kita mungkin nggak ada 3 tahun, kita sudah habis tuh. Bayangin rumah sebanyak itu 3 tahun udah habis. Iya, itu sebuah pencapaian sih kalau menurut menurut Ya, kita merupakan, ya alhamdulillah lah bisa dipercaya oleh masyarakat Kediri dan betul sekali. sekitarnya. Utamanya itu harus dipercaya dengan masyarakat. Ya, betul sekali. Motivasi Bapak untuk terjun ke dunia properti itu khususnya perumahan rakyat itu apa sih Iya, motivasinya? sebenarnya kalau motivasi kita itu dulu kita kenapa kita masuk di properti itu sebenarnya juga kecelakaan, Mas. Karena basic Kecelakaan. kecelakaan. Ya jadi karena basic saya sebenarnya bukan dari teknik sipil atau arsitek, bukan. Basic saya adalah dari ekonomi, dari ekonomi manajemen. Kemudian waktu itu ya ada lahan lah ya, lahan dari orang tua yang bisa dikembangkan, masih kecil ya, cuman cuman 5 unit waktu itu, 5 unit yang bisa dikembangkan. Cobalah akhirnya saya terjun di ya, di properti. Ternyata dunia properti asik, Nyaman akhirnya ya, Pak. nyaman ya, walaupun dengan Nyaman. banyak banyak saya nggak mungkiri banyak kesulitan Ah, karena properti itu kompleks banget. Karena properti itu tidak hanya dari membangun, iya. kemudian menjual, kita juga proses izin, kita negosiasi lahan juga, Ya. terus kita juga hubungannya dengan perbankan, notaris, itu sangat-sangat banyak, kompleks sekali, Mas. Jadi tidak mudah memang, tidak mudah. Saya akui memang lumayan lah, effortnya luar biasa lah kalau di properti. Perjuangannya selama 11 tahun ini bener-bener kuat banget ya, Pak. Iya, ya, untungnya saya enjoy. Jadi Enjoy, beberapa kali betul. ada masalah-masalah, tapi kita bisa lah untuk Bisa. mengatasinya, bisa. Ya saya dengan Pak Irwan itu yang terus apa mungkin duet mautnya Iya, ya, duet mungkin maut, chemistry-nya mungkin dapat ya dengan chemistry-nya Pak. ya. Iya. Padahal kita bukan saudara loh, Mas. Jadi saya dan Pak Oh, Irwan tuh ketemu di jalan. ceritanya gimana Jadi tuh fun sampai fact, ketemu dengan Pak Irwan gimana? iya, fun fact-nya tuh luar biasa. Jadi waktu itu karena kita mungkin sama-sama kondisi eh, lagi ini aja, lagi pengen tahu aja dunia Hmm. properti seperti apa sih. Jadi saya jalan-jalan, saya masuk ke perumahan-perumahan, itu seperti apa sih perumahan itu? Karena sama saya nol, dari nol saya. Kalau udah lihat properti itu nggak ada, istilahnya nggak ada warisan ya katakanlah ya. Iya, Kalau sekarang kan yang lagi tren kan perintis atau pewaris ya. betul. Ya saya nggak mau mungkiri saya ada privilege ya, Ya. tapi kalau dalam hal merintis usaha properti itu saya dari nol. Saya Oh, dari nol. Jadi saya
nggak tahu apakah eh, bagaimana cara bikin rumah, bagaimana menjual rumah, bagaimana mendesain itu saya dari nol Mas Tutur. Kemudian akhirnya eh, saya cari-cari tuh, saya keliling tuh ke perumahan-perumahan. Waktu itu saya ketemu sama Pak Irwan. Loh, kok ada Pak Irwan? Loh, dia lagi ngapain di situ? Ternyata waktu itu dia adalah supplier paving kalau nggak salah waktu itu. Dia lagi Supaya paving ngerjakan di ya, di dia perumahan. lagi ngerjakan jalan perumahan gitu. Akhirnya di situlah kita ngobrol-ngobrol. Ya, alhamdulillah di situ akhirnya kita menemukan kecocokan. Yuk kita mulai, yuk kita bikin yuk apa perumahan kecil-kecilan dulu. Dari situlah mulai 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 bangun Dahajaya Property ini ya. Dahaja Properti ini sampai saat ini. Eh, Gitu. saya kan bertanya-tanya Pak ya, Dahajaya Properti. Apa sih makna dari Dahajaya Properti bagi Bapak secara personal itu apa sih makna Ya, dari Dahajaya? kalau arti ya Mas ya, kalau arti Dahajaya Properti Daha kan Doho ya, kerajaan Doho. Kerajaan dulu. Artinya kan Kediri. Ya. Kita kan aslinya dari Kediri. eh, Jadi emang apa kita berasal dari mana kita berasal itu kita sematkan di situ. Kemudian jaya ya otomatis pasti kita berharap Jaya. jaya selalu ya. Kita nggak hanya 1 tahun 2 tahun berdiri tapi terus everlasting, harapan kita seperti itu. Kemudian properti ya kita emang bergerak di properti. Jadi harapannya perusahaan ini bisa memberikan istilahnya warna baru dunia properti di Kediri, Betul. dan juga saya harap nanti bisa ke luar wilayah Kediri juga. Oh, untuk saat ini masih di Kediri-Kediri aja ya Pak? Masih Kediri-Kediri Belum sampai aja. di masa di Blitar, Tulungagung itu belum? Ya kita masih di Kediri-Kediri aja Oh, dulu. masih di Kediri-Kediri. Mungkin rezekinya masih di sini, Mas. Betul. Ya karena gara-gara nama Daha itu Iya, akhirnya kita mungkin masih di sini. someday bisa di Kertosono, di Blitar, Amin, gitu ya Pak. amin, amin, amin. Mungkin kita kita doakan bisa. aja semoga Dahajaya Property nanti bisa ke luar Kediri, di Malang, di Sidoarjo, Mojokerto itu. Ya, Untuk visi visi dari Dahajaya Property saat pertama kali didirikan itu apa Pak? visi ya memang suatu perusahaan tuh kalau kita ingin ingin besar itu memang harus punya visi misi Mas Tutur. Jadi kita tidak ingin Dahajaya Property atau DJP ini hanya mendirikan satu perumahan setelah itu selesai. Kita nggak ingin. Jadi kita ingin terus berkembang dan maju. Jadi visi kita itu Dahajaya Property itu kita ingin menjadi perusahaan pemimpin ya, pemimpin di dunia properti, di sektor properti ya, yang memberikan hunian yang berkualitas untuk masyarakat. Itu jadi kita ingin menjadikan perusahaan ini pemimpin properti sekaligus memberikan hunian yang layak lah, hunian yang berkualitas tinggi. Nah, visinya bagaimana cara kita mewujudkan visi itu? Tentunya kita menyediakan hunian yang berkualitas ya untuk masyarakat, itu satu. Kemudian memberikan desain, Iya. ya, desain yang inovasi ya. Jadi selain memberikan kualitas, kita juga memberikan desain ya yang juga. yang Penting bagus, banget ya Pak desain ini, penting karena ya itu tadi lokasi pun misalkan kita agak minggir, Ya. tapi kalau desainnya bagus, konsepnya bagus, orang pun Betul. juga tertarik. Betul sekali. Orang pasti pengennya kan yang dekat dengan strategis Nah, Mas, ya. betul. Nah, kita gimana tuh caranya? Yaitu saya juga terinspirasi dengan Menunjukkan desainnya. ya, saya terinspirasi dengan perusahaan-perusahaan properti yang besar-besar Mas, yang kayak apa ya Komodo, terus kemudian Ciputra. Itu kalau kita lihat lokasi, sebenarnya lokasinya itu juga nggak dekat dengan Iya, pusat pusat kota, tapi dia membuat kawasan sendiri. Betul. Nah, itu kenapa orang-orang mau? Ya karena desainnya bagus, karena kualitasnya bagus. Dan terakhir misi kita adalah eh, bagaimana memberikan kepuasan ya kepada konsumen kita, ya melalui desain, melalui inovasi, dan melalui pelayanan kita. Jadi karena sejatinya bagaimana suatu perusahaan itu bisa terus aktif ya, terus berkembang itu karena kita mendapatkan dukungan kepercayaan dari
konsumen, User ya pastinya, dari Pak. user. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka. Jadi orang itu kepingin punya rumah itu jangan dipersulit. Betul. Jadi harus dibantu, Mas. Iya, Dibantu itu betul. Sekali. mulai dari mau pemberkasan, mulai dari dia dia ingin rumahnya seperti apa. Jadi kita nggak hanya jual, ya, tapi kita juga memberikan solusi gitu loh, Edukasi juga gitu ya, Pak. memberikan solusi terhadap kebutuhan dia. Jadi butuh apa sih dia? Oh, aku butuh rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman seperti apa? Apakah dekat dengan kota ataukah mungkin agak minggir, tidak apa-apa, yang penting terjangkau. Nah, alhamdulillah kita punya semua itu, Mas. Jadi kita ada beberapa perumahan itu yang mungkin di kota kita juga ada. Nah, ini ada Diamond Estate ini. Diamond Estate Harmoni ini kita lokasi di kota, Mas, di Manis Renggo. Manis Renggo, Kota Kediri. Nah, terus kemudian kalau mungkin kalau ada user yang mencari rumah subsidi, nah kita saat ini ada di Rembang Harmoni 6 Ya, dan yang di lokasi di Ngadilue, sama kita juga ada Pare Harmoni 2. Itu Pare ya, di Pare. Pare. Ini semua kita pakai desain kekinian dan promo DP-nya 0, Mas. DP 0% DP maksudnya 0. gimana, Pak? Ya, jadi itu tadi saya sampaikan bahwa orang cari rumah itu jangan dipersulit. Jadi Itu. kita permudah mereka bagaimana cara memiliki rumah. Karena kebanyakan teman-teman ini mampu untuk mengangsur, Ya, tapi kesulitan untuk di depannya. ya di depan, biaya-biaya depan, DP, kemudian biaya-biaya KPR itu kan juga lumayan tuh. Satu rumah itu kalau biaya-biaya bisa ditotal bisa sampai 50 juta, Mas. Ya memang kalau harga mungkin dengan mobil, Ya, mungkin rumah itu kan mungkin hampir sama ya dengan mobil. Tapi eh, untuk biaya di depan ya pajak-pajaknya itu kan besar. Kalau kalau mobil atau motor itu kan DP bisa 10% dan nggak ada biaya-biaya lain gitu loh. Kalau ini kan rumah ini kan memang khusus ya, emang pajaknya besar, biayanya besar, terus syarat-syaratnya juga sangat ketat karena memang dihuni nggak hanya 1 tahun 2 tahun, bisa lebih sampai 10 sampai 15 sampai 20 tahun. Iya, harus Gitu, Mas. jangka panjangnya gitu ya, Pak. Betul, Mas. Mas boleh minum nggak, Mas? Boleh, silakan. Kayaknya harus. Iya. Ya, gimana, Mas? Eh, Kadang-kadang kan kita kan mendapatkan konsumen ya, Pak. Dia kan pengen ngambil subsidi contohnya. Ya, Mungkin kita penghasilannya mungkin berapa sih range rata-rata untuk user itu bisa mengambil perumahan subsidi. Nah, bagaimana peran dari Dahajaya Property dalam membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah bawah untuk memiliki sebuah rumah idaman bagi keluarga mereka? ya betul, Mas. Jadi rumah subsidi itu mempunyai aturan khusus. Jadi ada beberapa PP, Permen, Kepmen yang mengatur khusus bagaimana rumah subsidi ini. Karena rumah subsidi ini atau rumah MBR ini memang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi jangan khawatir, MBR ini pun juga nggak apa namanya, range-nya itu juga nggak rendah-rendah banget. Karena per tahun ini itu kategori MBR itu penghasilan sampai 10 juta, Mas. Kalau suami istri, kalau pasangan. Suami istri digabung 10 juta Digabung gitu, Pak? 10 juta. Oh, Tapi kalau masih single, ya, itu maksimal 8,5. maksimal 8,5. Jadi untuk UMR yang Kediri terus mungkin masih atau mungkin gaji 5, 6, 7 itu masih bisa memiliki rumah subsidi. Nah, bagi kamu yang gaji UMR, gaji 3 juta, 2,5 bisa kok di Dahajaya Property. Bisa Sudah banget. dapat rumah, DP-nya 0%, 0%. fasilitasnya juga banyak banget. Betul. Iya. DP 0, biayanya juga free. Ya, free juga biayanya. Apalagi yang di Pare 2 tuh kita sudah dapat pagar dan kanopi, Mas. Sudah dapat pagar dan kanopi? Pagar dan kanopi. Dan itu Kurang mungkin apa coba? jadi mungkin itu satu-satunya mungkin di Kediri atau mungkin saya lihat kayaknya di Indonesia deh, Mas, kayaknya, Mas.
yang sudah termasuk pagar dan kanopi. Mungkin kalau free dapur, Ya, free sudah umum lah ya sudah Pak, umum udah umum lah, dapur free lah. dapur, free belakang. Dan kita memang desainnya itu memang apa ya Mas ya? Kita buat sedemikian rupa supaya orang itu konsumen itu masuk rumah, beli rumah sudah nggak mengeluarkan banyak lagi uang Betul. lagi. Tapi nggak banyak-banyak. Aku nanti beli ini Dapurnya dulu nih, gimana oh ya? nggak gitu kan ya Pak ya. Ya, jadi Udah kita disediakan. rumah kita sudah ada dapur. Heeh. Jadi terus kemudian tembok belakang juga sudah ketutup. Oh sudah Jadi ditutup. sudah tidak perlu pasang pagar lagi di belakang. Nah, Oh. itu Heeh. termasuk kos, Mas. Itu juga lumayan tuh. Kalau desain-desainnya mungkin yang lain harus nambah tuh di belakang, harus nambah tutup, nambah pagar itu kos. Iya. Tapi enggak, desain kita ini kita sudah full, dapur di belakang sudah ada. Jadi Hmm. cukup tinggal bawa kompornya aja, Mas. Hmm. Nah, kalau apa pagar Hmm. itu juga lumayan tuh. Pagar itu bisa sampai 5 juta itu, Mas. 5 Pagar. sampai 10 juta tuh kalau pagar belakang. Nah, kita kan sudah ada plus pagar. Jadi karena Pakai dua. sudah nutup di belakang tuh. Jadi kita nggak perlu pagar tuh konsumen. Udah gitu kita kasih tambahan pagar di depan. Hmm. Untuk paret 2 ya. Untuk Iya. paret 2 itu kita kasih plus pagar depan dan kanopi. Jadi orang-orang nanti yang bawa motor, bawa mobil, nggak usah takut kehujanan, nggak usah takut kepanasan, Mas. Iya. Itu sudah langsung kita ada kanopinya di atas. Bayangin ya, rumah udah dapat pagar, Ya. kanopi. Nah, Kalau mau pakai motor juga nggak kepanasan motornya. nah, Ya berarti motornya sudah aman, nggak bulak gitu ya Pak ya. nah. Terus tunggu apa lagi gitu Iya loh. betul. Tunggu apa Dan lagi? DP-nya 0, jadi bisa benar-benar masyarakat itu kita mudahkan itu, ya. Mungkin orang-orang tanya, lah ini ambil margin dari mana ini Iya. DP kok? Udah dapat pagar loh Pak, udah dapat kanopi. Ini untungnya gimana? Iya, iya. Perhitungan Ya itu. ibaratnya gitu ya. Ya ini memang ya alhamdulillah saya dan Pak Irwan selalu punya konsep-konsep ya di mana kita juga karena kita tahu Mm-mm. karena kita terbelakang sejarahnya kita tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya mampu untuk mengangsur tapi tidak mampu untuk biaya-biaya depan. Makanya kita buatlah konsep sedemikian rupa bagaimana masyarakat yang mampu beli rumah, yang mampu mengangsur bisa dapat rumah. Nah, jadi kita juga mendorong khususnya untuk Gen Z, Gen Iya, milenial betul. itu saat ini emang ya harus mulai memikirkan Bener-bener punya harus, rumah karena kalau angsuran 15-20 tahun paling tidak misalkan ambil di umur 20, umur 35 udah lunas, Mas. Udah lunas. Jadi kemarin pun banyak juga kita ada juga user itu yang baru umur 19. Bisa itu betul. Bisa, bisa, Mas. Jadi Dia belinya KPR atau di cash gitu? KPR, KPR. KPR. Jadi umur 19 itu dia kebetulan aparat ya, aparat di kepolisian dia sudah diterima di kepolisian kan memang umur 19 sudah ada yang jadi polisi, Mas. Nah, alhamdulillah kok punya kesadaran untuk wes aku tak beli rumah aja ngangsur aja dananya 1 juta loh, Mas. Ngangsur itu flat rumah subsidi itu 1 juta. Angsuran cuma 1 juta Pak? 1 juta flat jadi nggak ada kenaikan ya, nggak ada. Jadi beban tuh sedangkan ya kalau kita kan selalu harapannya kan tiap tahun pasti penghasilan kita nambah terus. Iya. Betul. Dan mungkin dengan adanya KPR ini membantu masyarakat untuk memiliki rumah itu dengan angsurannya yang flat itu yang mudah. Mungkin tahun depan kan gajinya kan naik. Ya. Kan angsurannya kan makin dikit, makin Betul. dikit gitu ya. Dan 1 juta untuk sekarang mungkin 1 juta 5 tahun lagi sudah nilainya sudah Udah kecil. iya kecil karena inflasi ya, karena Iya. inflasi faktor apa devaluasi mata uang juga. Iya, betul. Jadi memang jangan ragu-ragu untuk membeli rumah. Ya, nggak harus beli di kita, Ya. ya. Tapi mulailah memikirkan rumah. Betul. Apalagi kalau beli di kita malah lebih bagus lagi tuh, Mas. Banyak promonya guys. Banyak promonya. Di perumahan
Anda Jaya Property ini. Iya, betul sekali, Mas. Langsung aja Pak Aris ya. Ya, Eh, apakah usaha Bapak mewujudkan visi dan misi Jaya Property, misalnya mengikuti organisasi lah, oh ya, ikatan-ikatan gitulah. Itu betul. di mana aja? Ya, alhamdulillah eh, memang lah ya. Jadi kita itu sebagai pengusaha juga tidak memungkiri harus punya banyak teman. Iya, Itu harus. betul. Jadi Mas Puter pun juga gitu, harus punya tuh banyak teman supaya banyak teman tuh banyak rezeki gitu. Hmm. Dan eh, supaya kita banyak teman dan kita juga sevisi, otomatis saya harus mengikuti asosiasi perkumpulan asosiasi pengembang. Nah, asosiasi pengembang di Indonesia itu yang tertua, Ya. terbesar itu RE, Mas. Real Estate Indonesia. Oh, Ya, Indonesia. ya saya bergabung di RE Mm-mm. yang mulai berdiri, mulai 2014 saya sudah gabung dengan RE. Jadi memang syarat suatu developer untuk salah satu perizinannya adalah ikut asosiasi RE. Oh, di 2014 sudah harus masuk di RE gitu ya, Pak? RE dan alhamdulillah selama di RE banyak banget manfaat yang saya dapatkan, Mm-mm. Mas Tutur. Jadi di RE itu saya juga mulai dari bawah, mulai Mm-mm. dari pengurus, kemudian sekretaris, dan alhamdulillah sekarang jadi ketua. Saya ketua Jadi RE ketua. Komisariat Kediri. Ya, jadi eh, teman-teman anggota yang eh, apa perusahaan-perusahaan yang bergerak di developer di Kediri yang bergabung di RE, saya ketuanya. Lah kami kemarin dipercaya lah sama DPD Jatim, Uh, tadi saya jadi ketua di Kediri. Bayangin, udah memiliki perusahaan, Gajah Property, habis itu dinobatkan sebagai ketua RE Kediri ya, Pak? RE Kediri. Ya memang ya itu tadi Mas, kalau kita tidak berasosiasi atau kita nggak berkumpul dengan Mm-mm. teman-teman sejawat, nanti kita bingung, ini kita Ya. harus ngapain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin sekarang ya banyaklah seminar-seminar bagaimana cara bikin rumah, Mm-mm. bagaimana menjadi developer dengan modal nol, bagaimana menjadi developer dengan modal kalkulator. Dulu kan banyak tuh Ya. seminar-seminar seperti itu. Kalau menurut saya cara yang paling efektif supaya tahu bagaimana properti atau menjadi perusahaan atau ingin jadi developer itu ikut asosiasi. Manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak banget karena di situ kita saling sharing Mas, saling sharing kesulitan. Mungkin kalau seminar mungkin hanya kulitnya aja yang dibahas tuh. Iya sih. Kulit kulitnya aja yang oh gimana sih bikin rap, gimana sih Mm-mm. perizinan tuh tahap-tahapnya seperti apa, terus gimana sih kita cari user, mungkin seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau kita ikut asosiasi di kupas tuh Mas. Jadi misalkan kita eh, gimana sih perizinan, Mm-mm. karena perizinan tiap daerah tuh beda-beda. Kabupaten kota apa? Kota, kabupaten itu sudah beda, Beda. aturannya sudah beda. Nah itu bisa kita dapat dari asosiasi. Tidak bisa itu kalau kita dapatkan hanya dari seminar atau Mm-mm. workshop tuh nggak Mm-mm. bisa. Karena di situ kita saling ngobrol tuh dengan teman-teman sejawat tuh akhirnya. Ini Berarti gimana sih sekarang? ilmunya lebih dalam lagi Ilmunya ya, lebih Pak? dalam lagi, betul. Terus kemudian gimana sih cara apa bangun? Mm-mm. Nah di situ kita akhirnya dengan mungkin seminar hanya dikasih tahu perapnya, Mm-mm. tapi bangun kan nggak hanya angka mas. Iya. Di situ ada yang kita bagaimana kita harus punya kenal kontraktor yang baik, yang Betul. amanah. Terus kita juga harus kenal dengan supplier-supplier yang bisa bantu Mm-mm. kita. Nah itu semua bisa didapat melalui asosiasi yaitu RE. Ya, Oh. jadi Betul. ya alhamdulillah sampai hari ini mungkin RE merupakan asosiasi yang dipercaya ya, yang paling dipercaya oleh Mm-mm. pemerintah ya atau partner lah dari Mm-mm. pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Jadi kebanyakan tuh malah kebijakan tuh kita yang ngasih Masukan. ngasih masukan mas Oh, ke pemerintah. pemerintah. Ya betul. Oke, lanjut ya Pak Aris ke harapan dan masa depan. Apakah ada rencana proyek selanjutnya? Tadi kan yang terakhir kan Pare Oh Harmoni ya, betul 2 betul. ya. Nanti lanjutnya ke Pare Harmoni 3 lah, 4 atau 5 Oh gitu. ya, pasti pasti mas. Jadi ya kita sudah mempersiapkan Hmm. ya karena
Rembang Harmoni 6 ini juga udah mau habis nih. Udah mau habis, otomatis kita juga sudah menyiapkan Rembang Harmoni 7, Rembang Harmoni 8 sudah ada. Oh ini proyek Rembang Harmoni ini yang terakhir, habis itu muncul lagi Rembang Oh 7, iya, Rembang 8. Rembang 8 ini udah siap, tanahnya udah kita Hmm, bebaskan. Jadi kira-kira sampai berapa rembang-rembang lagi tuh, Pak? ya Mungkin rembang semoga 20, rembang semoga berapa? bisa seterusnya ya. Oke. Ya memang terutama memang di Ngadiluih itu alhamdulillah kita dipercaya lah sama Hmm, masyarakat hmm. untuk mengembangkan di Bayangin sana. sampai rembang 6, Iya. belum rembang 7, rembang Udah 8. mau habis Mas Rembang 6 ini tinggal 5 unit kalau nggak salah. Buset. Sudah 5 unit Dari berapa unit itu, Pak? dari 44. Kecil memang Rembang 6 Dari ini 44. dari Itu 44. sudah berapa tahun apa bangunannya? Loh ini baru Mas, ini Rembang 6 itu baru kita mungkin bulan Maret atau April kalau nggak Tahun salah. ini? Iya, baru Iya. April kita bangun dan bangunan udah ready semua. Hah? Nah, sekarang tinggal 5 unit. Dari 4 tinggal Ya, 5. ya kita tuh selalu menuntaskan Mas, bangunan tuh selalu kita tuntas. Jadi kita sold out tuh benar-benar sold out ya, tidak sold out hanya Abu-abu gitu ya. abu-abu atau mungkin ada user habis itu cancel itu Ah, nggak kita hitung. Itu memang benar-benar kita sold out tuh ya sudah real, hmm, sudah apa ditempati. akad, sudah ditempati gitu. Itu Rembang 6. Nah, nanti next kita ada di Rembang 7, Mas. Lokasinya di mana tuh? Rembang 7 ini lokasinya lebih strategis lagi. Hmm, Lokasinya di Desa Dukuh, hmm. di pinggir jalan Uh, kabupaten, pinggir jalan. pinggir jalan raya, Mas. Jadi itu Pasar Ngadiluih ke timur. Itu pinggir jalan dan unitnya juga lumayan, ada 135 unit di situ yang 130. dan itu semua subsidi. 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 Tetap nanti DP 0 pasti tetap masih tetap Jawabannya itu tetap mengunggulkan DP DP 0. 0%. Jadi jangan khawatir nanti masyarakat yang pengen nyari-nyari rumah yang pengennya dekat dengan jalan raya, ini malah pinggir jalan raya, Mas. Ya, kebanyakan kan orang-orang kan aku pengen yang di dekat strategis lah di pinggir-pinggir. Karena di Dajjal Property akan memunculkan Rembang 7 nanti yang di pinggir jalan raya ya, Pinggir Pak. jalan. Ini malah pinggir dan kita berinovasi lagi, Mas. Ah, Jadi kita memberikan fasilitas nanti di Rembang Rembang Harmoni 7 itu kita ada minimarket, Mas. Nah, ini mungkin di kota-kota lain mungkin sudah biasa, tapi mungkin kalau di Kediri ya itu mungkin ya nggak banyak lah yang punya konsep seperti itu ya. Jadi rumah subsidi tapi depannya minimarket, Mas. gak perlu jauh-jauh ya, Nggak Pak. perlu jauh-jauh, jadi nanti konsumen ya Mau user-user ya, mau belanja mau nggak perlu jajan, ke kota, nggak perlu ke kota-kota kota, di nggak depan. perlu ke atau tempat-tempat yang di jauh-jauh itu nggak perlu. Di depan Cukup di minimarket situ sudah bisa melayani kebutuhan pokok masyarakat di situ. Sekaligus kita juga masyarakat di luar perumahan juga bisa tuh beli di situ karena lokasinya memang di pinggir jalan raya, pinggir jalan raya di Dukuh tadi ya, Pak ya. di Dukuh. Rembang 8 tahun depan kita juga mau launching juga. Jadi selalu kita tuh tahap. Jadi Rembang 1 habis baru kita buka 2, 2 habis baru kita buka 3, 3 habis 4. Jadi seterusnya kita nggak pernah buka barengan, Mas. Jadi supaya masyarakat sendiri juga apa namanya tahu progresnya. Jadi nggak bingung milih nih karena Nggak kita asal buka semua, nggak ternyata asal buka cuma semua. Rembang 4, 3 yang laku Ya, gitu ya, Pak. jadi kita harus Fokus dulu di harus satu proyek. fokus dulu. Kalau kita fokus pasti pelayanan kita lebih maksimal. Itu sudah pasti itu. Tapi kalau terlalu buka semua pasti nanti keteteran. Oh, bangunannya keteteran, Betul. pelayanannya keteteran itu udah pasti. Ya, itu Mas. Kalau yang di Pare sama, Mas. Jadi Pare ini Pare Harmoni 2 ini memang baru kita launching juga di tahun ini. Ini sudah dari total 122 unit. 122 unit 122 unit. Ini sudah tinggal 70-an. Alhamdulillah tahun ini. Ya, itu masih banyak. Monggo, mungkin masyarakat Pare dan sekitarnya yang mencari rumah yang tadi itu sudah DP 0, free biaya, udah dapat pagar kanopi, ya, itu kita free kan semua. Jadi orang itu mindsetnya sudah nggak
kok sulit ya cari rumah, enggak lagi. Enggak. Kita hilangkan mindset yang seperti itu. Oh, ternyata cari rumah itu. Makanya tagline kita Dahaja bersama Dahaja Properti, punya rumah itu mudah. Jadi Mudah sekali. punya rumah itu mudah. Enggak Bayangan sulit. saya mudah sekali sih kalau dapat di Dahaja Properti. Mudah sekali, Mas. Dan Pare nanti tahun depan kita juga buat Pare 3. Itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Lokasinya tetap di lingkup Pare 2 atau? Waduh, ini lokasinya strategis banget, Mas. Lokasinya ini dekat sekali dengan kota Pare ya. Dekat sekali. Jadi konsepnya itu memang kita mix ya. Beda karena lokasinya strategis. Jadi nggak hanya subsidi, nanti ada rumah komersil, ada ruko di depan, termasuk nanti, ya. Nanti kita buat juga nanti ada minimarketnya tetap ada. Kita bikin kafenya ada. Jadi itu di situ lengkap lah di situ. Karena lokasinya juga strategis, Mas. Terus kemudian nanti rumah subsidi juga ada. Oh, berarti Pare 3 itu ada rumah subsidi, komersil juga ada, kafe ada, minimarket, sama ruko-ruko yang nanti kita jual. Jadi nggak perlu jauh-jauh, mau main-main sama anak-anak, sama keluarga nggak perlu jauh-jauh ke kota. Iya, tinggal ke depan cukup rumah. Di lingkungan. Cukup di lingkungan situ. Iya. Karena itu kita terinspirasi dengan ya developer kelas atas ya, yang Gung Sedayu, terus Gung Podomoro, itu kan inspirasinya dari situ. Ya. Mereka bikin kawasan tuh lengkap gitu. Jadi orang punya kota mandiri di situ. Iya, kota mandiri. Ya kita masih kecil-kecilan lah, masih kecil-kecilan, masih di lingkup kecil aja. Gitu. Oke, Mas. Kita lanjut ke apa sih pembeda next project dari project selanjutnya? Ya kalau pembeda mungkin tadi itu Mas ya, kita berikan banyak fasilitas-fasilitas yang langsung terintegrasi di situ. Itu fasilitas mungkin harapannya ya, kalau harapan kita Dahaja Properti terus berkembang pastinya ya, karena kita sekali lagi bukan perusahaan yang hanya bikin 1-2 project habis itu hilang ya. Kita inginnya ini perusahaan ini benar-benar everlasting ya, dengan kebutuhan masyarakat, karena rumah ini kan kebutuhan pokok. Betul. Sandang, pangan, papan, pasti terus orang pasti kebutuhan rumah itu pasti itu. Nah kita selalu ingin menyediakan itu, dan kita sudah menyediakan dan sudah konsep-konsep yang baru itu kita siapkan untuk konsumen-konsumen ke depannya. Jadi bagi sobat DJP yang nanti ingin mencari rumah, jangan khawatir, kita juga terus insya Allah akan selalu ada untuk mendampingi sobat-sobat DJP yang lain bagaimana cara rumah. Jadi itu penting Mas, karena kalau kita tidak punya visi atau kita tidak punya keinginan untuk terus menjadi developer ya, yang bisa melayani masyarakat, ya nanti akhirnya jadi otomatis tidak ada hasrat untuk membangun rumah yang bagus, itu pasti. Tapi kalau saya ingin DJP ini terus berkembang ya dan maju, ya saya pasti memberikan bangunan kualitas yang baik, pelayanan yang baik. Betul. Karena kalau saya ingin mendapatkan konsumen, ya harus mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumen sebelumnya. Betul, itu Mas. Betul. Jadi harapan saya terus nanti proyek-proyek ke depan akan terus bisa memberikan pilihan yang baik untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Terutama saya juga harapannya saya juga ingin keluar area Kediri juga, Mas. Jadi keluar selain di Kediri mungkin ya, di mana? Mungkin di Malang lah atau di apa? Betul. Mojokerto. Gitu Mas. Tutur. Kita sudah di akhir acara ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi perbincangan kita hari sama-sama ini. Mas Tutur. Sangat memberikan inspirasi buat kita. Tadi sudah disampaikan kemarin juga visi misi dari Dahaja Properti. Ya. Terus habis itu nilai-nilai yang dijaga dari Dahaja Properti, dari bangunan, pelayanan, dari konsumen, ketutulan gitu ya. Terus ini bukan sekedar bangunan sih, kita tadi bukan hanya sekedar membahas soal bangunan,
tapi juga soal harapan juga ya Pak. Harapan. Harapan juga dari user-user yang mau Memiliki mengambil di Dahajaya Property ini. Ya, Terima kasih Pak Haris Mabuti sama-sama waktu dan Mas inspirasinya. Tutul. Semoga Dahajaya Property nanti terus berkembang, Amin. jaya, dan mewujudkan hunian yang berkualitas bagi masyarakat di Kediri khususnya. Amin, amin, Ya. amin. Untuk kamu yang sedang cari rumah, ingat langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari rumah besar di masa depan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ingat, rumah bukan tempat tinggal, tetapi tempat hidup dimulai. Bersama Dahajaya Property, punya rumah itu mudah. Dadah.